titik pada saat kita akan dibekam. Itu terus ada lagi tipe bekamnya itu bekam api. Bekam api itu kalau zaman dulu pakai gelas, kita panasin. Setelah panas ada uapnya masuk, kita tempel di badan, kayak di kop lah kasarnya, kayak dulu. Nah, untuk selanjutnya itu kita di standar operasional prosedur. Jadi prosedural kalau kita ingin berbekam itu menetapkan standar prosedur terapi bekam agar aman, higienis, efektif, dan sesuai kaidah kesehatan. Jadi, nah peralatan dasar alat kop bekam itu ada yang berbahan plastik, ada yang berbahan akrilik, ada yang berbahan kaca. Dengan pompa selalu biasanya manual. Pisau atau silet, bisa pakai kompresor, itu lebih cepat biasanya. Untuk pisau itu kan kalau zaman dulu silet atau yang dilancipin segala macam. Sekarang kita sudah ada teknologi yang udah lebih bagus ya, dengan jarum. Itu akan lebih memudahkan kita buat melukai permukaan kulit yang akan kita kop. Nah, di sini juga kita harus memakai sarung tangan medis, terus masker atau apron. Apron tuh kayak baju buat apron ya. Apron apa apron? Apron. Wow, Mas Kiki berarti jago udah. Udah berkali-kali dia. Terus kapas, alkohol, dan antiseptik itu kita gunakan biasanya sebelum melakukan berbekam. Kita semprot alkohol dulu untuk bisa menetralisir dari kulit ya, biar tidak steril ya, biar steril ya, sterilisasi. Nah, selanjutnya itu nomor 5 di minyak zaitun atau minyak herbal atau pelicin. Tapi jenis-jenis minyak zaitun ini pun beda-beda. Ada yang minyak zaitun bisa diminum, ada yang tidak bisa diminum. Jadi yang biasa kita pakai itu di BBM ini kita biasa memakai minyak zaitun yang bisa diminum. Jadi buat standar kualitas itu di minyak zaitunnya yang paling bagus ya. Terus kita juga harus siapkan plester atau kasa steril jika kita melukai pasien yang sedang dibekam. Itu kan terkadang ada yang bagus, ada yang kelebihan. Nah, itu kalau memang itu darah tidak bisa berhenti, biasanya nanti kita plester. Ya, Kung. Tempat sampah. Nah, ini pun yang harus diperhatikan nanti setelah kita berbekam. Itu kan ada bekas-bekas sarung tangan, jarum buat lancet, terus sama tisu atau apapun yang tekanan darah rendah. Ya, tekanan darah rendah. Itu pun kalau tekanan darahnya terlalu rendah atau anemia itu dia nggak bisa dibekam dulu. Nah, bekamnya cuman bilang dia darah rendah, itu di tekanan berapa itu minimal yang bisa kita bekam? Minimal itu untuk cowok lah, kalau kita kan cowok nih. Biasanya standar ya 100/80. Itu untuk tensi. Untuk tensi. 100/80. Nah, jadi kalau tekanan darah itu bisa menjadi patokan kalau dia bisa dibekam basah atau kering. Berarti kalau 100/80 di bawah itu kita nggak lakukan bekam basah. Sebab nantinya biasanya kalau yang terlalu rendah dia akan ngedrop. 90% itu udah nggak bisa dibekam basah, Mas. Itu bekam kering. Sama seluncur aja. Sama seluncur aja.
90 per 70 per 70 ke 80. 80 itu udah nggak bisa Udah nggak bisa. dibekam basah. Oke. Untuk gula darahnya atau anemianya itu Untuk anemia itu standarnya berapa sih, Pak? Kalau itu biasanya, kalau dari standar minimum 120 itu atau di bawah itu akan kurang bagus sebetulnya buat dibekam basah. Jadi kita buat lebih efektif itu di gula darah antara 115 sampai 180. itu yang untuk buka basah bisa. Bisa Ya, itu bekam Jadi basah. pembelajaran sambil diskusi. Jadi ada range. Tapi sebetulnya ada lagi trik-triknya, yaitu nanti buat Pak Tabib sendiri yang lebih paham ya. Nanti kode-kodenya biasanya dia lebih paham. Karena kan kita juga Makanya saya mau jadi murid banyak pertanyaan. ya. Untuk sementara kita yang santai dulu, yang lembut-lembut dulu. Nah, ya, ini kan sambil berjalan, makanya tadi Ya. Ustadz kan nanya tuh aneminya, ya saya nanya Ya. aja. Ya kalau Nah, kalau ini di sini pembuluh darah besar ini. Iya, Jadi Pak. aliran darah yang dari jantung ke pompa ke kaki langsung ke sini. Kalau ini kita kita bekam, darah ngocor. Tapi kalau ini memang titiknya. Ini istilahnya masuknya jatuhnya ke jantung. Jadi menguras jantung tuh dari sini nih. ya, titik ini. Nah, kalau sini masuknya ke paru-paru. Oh, ke sini ini masih ada di paru-paru, tapi ada titik-titik yang lainnya, ya istilahnya limpa, terus ginjal itu ada. Ada. Nah, gitu. Nanti selanjutnya, Pak, Ya. lanjut. Nah, ini makanya tadi yang titik-titik alkatein itu buat nyeri pinggang, ginjal, asma, paru-paru, itu yang tadi yang di alkatein itu Punggung tadi. bawah. Sorry, cuman Ya. sambil berjalan ya. Enggak apa-apa. Maksudnya ini kan kita di Bang, terusin Pak. Kan pas saat di sini ini Iya. ketemu titiknya di mana nih? Alkahil. Oh, ini. Alkahil. Yang di sini mana? Punuk. Pas ini berarti Punuk. Ini Nah. punuk ini, Mas. Sini. Ini kan tuh kan. Nih. Punuk. Ya, Titik awal ini titik. keluarnya. Ah, ini titik Awal, sini. dari sini. Ini patokan ini. Hah? Setiap kan kalau nunduk gitu kayak ada tulang gitu loh. Ya, Nah itu. itu. Itu di tengah-tengah. Di sini. Ya. Iya. Di sini, setelah di sini 2 jari. Enggak, nih, Enggak. nih, ikut Patokannya ini. itu dari nih, telinga. Ini Telinga. sini nih. Mau berarti di sini. Nah, Iya. kan diginiin pasti sakit tuh Mas Indra. Enggak. Gitu. Nah, di sini nih. Di sini enak dia kan. Tuh, nah, nih. Kalau di sini ini. Sini Ini nih. pun Satu jari ya. nah, Jadi, kalau ya patokan yang di depan ini satu jari. lu kok kagak dekat toke loh. Nah, kalau itu satu jari, Iya. sebab kalau Nah, terlalu ke jatuhnya sini. sini Jadi ngabisin rambut, Mas. ngabisin rambut. Ngabisin rambut. Kalau terlalu ke sini itu sini. apa urat besar ya. Sini nih. Itu biasanya nanti dia Antara enggak. satu. Kalau kita kasih udah di lancet, Sini. itu darah akan terus keluar. Nih. Ini kan terasa kan? Nah, karena sini. Kalau dada-dada itu gimana ngumpulin? Kalau yang dada? Ada nanti. Nah, itu nanti. Belum nyampe situ. Sebetulnya setiap titik itu kalau dari atas itu ada 5 ya. Dari mulai sini itu ke bawah itu ada 5. Tapi yang untuk disunahkan itu ya